Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya ini dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya dan juga mendengarkan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap sejak mulai niat kita, kemudian langkah kita sampai kembalinya kita ke tempat masing-masing sebagai tambahan amal soleh kita di sisinya, juga mengangkat derajat kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan pertanyaan pada pertemuan lalu, di sini penanya berkata, bagaimana cara seorang hamba mendapatkan rasa iba atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya ditutup aibnya di dunia dan kelak di akhirat diampuni. Itu maksudnya, sehingga tidak dibeberkan di hadapan makhluknya. Masya Allah, pandangannya jauh juga. Perlu diketahui bahwasanya tentunya untuk meraih kasih sayang atau rasa iba Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka kita harus mencari ridhonya, harus berusaha mencari ridhonya. Itu yang pertama. Kemudian juga nantinya merupakan bagian dari rahmat Allah kepada kaum mukmin secara umum, bahwasanya ketika dihisab nantinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyai atau memojokkan dalam tanda kutip seorang mukmin dan mengingat atau membongkar dosa-dosanya ketika telah bertaubat di dunia dan Allah ampuni. Itu bentuk maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditandai dengan apa? Berlalu, artinya cepat hisabnya. Man nuqisha udzib, dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang kemudian oleh Allah itu ditanya,
didudukkan, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang banyak, maka berarti itu sudah pertanda buruk, bakal diazab. Adapun kaum mukmin, maka ya sebagaimana kita ketika kita mengenal teman kita, ya konco dewe, silakan masuk, seperti itu. Ya, itu pendekatannya. Kemudian ya bagaimana cara meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Tentunya banyak cara, di antaranya yang pertama muwalatul mukminin. Ya. Mencintai sesama mukmin. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang mukmin itu kecuali ketika dia telah mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Mana tatbik atau praktek aplikasi hadis ini dari kehidupan kita? Kalau kita melihat saudara kita butuh bantuan, kemudian kita masa bodoh. Kalau melihat ya dan seterusnya. Ini bukan hanya teori. Ini sekali lagi bukan hanya teori, akan tetapi al-muwalah ini sangat-sangat mendasar dan mendalam kalau dikaji, ya. Dan banyak dari kita ya kurang dalam muwalah di sini. Kemudian berikutnya syukrun ni'am wal i'tiraf bi fadlillah subhanahu. Mensyukuri nikmat Allah dan mengakuinya, bukan hanya dengan alhamdulillah dengan ucapan lisan, tapi betul-betul diresapi. Ya. Dalam artian, misalnya salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita biasa makan berapa kali? 3 kali, ya kan? Itu seolah-olah sudah jaminan tidak boleh tidak bagi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nikmat tersebut. Tidak ada teken kontra antara kita dengan Allah bahwasanya besok kita sarapan sudah siap. Ya, pisang gorengnya dengan kopinya dan seterusnya misalnya. Tidak ada. Tapi kita menganggap itu sesuatu yang sudah biasa. Tidak ada istimewanya. Hati-hati. Ini bagian dari juga kufrun ni'am, tidak mensyukuri nikmat Allah. Hal-hal yang biasa seperti kita telah memang level saya seperti ini banyak kita dapati. Memang level saya segini. Seolah-olah bukan dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Hati-hati. Ini juga tidak mensyukuri nikmat Allah namanya, dengan tingkah laku kita. Dan biasanya orang atau tipe-tipe yang demikian ketika melek memang sudah hidup dari keluarga berada. Beda dengan mereka yang dari bawah atau dari memang biasa-biasa saja. Sekali lagi tidak ada teken kontrak kita dengan Allah kalau kita 3 kali sehari makan itu harus ada dan seterusnya. Maka dari itu bisa saja ya, dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia kaum muslimin saat ini, kita mengambil pelajaran dari itu. Negeri-negeri yang ya subur makmur kaya raya, dalam ya hitungan bulan atau bahkan hari bisa berbalik 360 derajat. Hati-hati. Kemudian juga dalam rangka meraih ya ridha Allah Subhanahu wa taala, setelah mensyukuri nikmatnya juga hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara kita ya. Setelah kita memaksimalkan
apa yang bisa kita upayakan, maka bertawakallah kepada Allah dengan tawakal yang benar. Panca indera kita bergerak, hati kita menggantung ke langit. Panca indera kita bergerak, ya, kepandaian kita pakai, akan tetapi semuanya itu terbatas. Hati kita tetap menggantung ke langit, ya, menggantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal yang benar, ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah tekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah, karena dengan tawakal ini seorang hamba juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Kemudian juga komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang intens, dalam artian melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan-larangannya, banyak berzikir kepada Allah. Itu artinya kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menjaga kesucian kita, ya, selalu misalnya dalam keadaan suci atau berwudu. Itu bagian daripada upaya kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak kalah pentingnya juga jangan sampai kita, ya, di antara upaya kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang termasuk pengkhianatan dan dosa. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai, artinya membenci hamba yang, ya, berkhianat ketika diamanahi, kemudian juga berbuat dosa. Kemudian mungkin timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana tanda-tanda Allah tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap hamba di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya bahwasanya Allah ridho kepada seorang hamba adalah kesuksesan dalam menjalankan suatu ketaatan dan istiqomah di dalamnya. Ini pertanda ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keistiqomahan di atasnya. Ini sekali lagi pertanda ridha Allah kepada seorang hamba. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, segala kebaikan itu di tangan Allah dan keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Ma makna? Apa maksud atau artinya di sini? Ya. Wasyarru laisa ilaik, dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keburukan itu tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kepada Allah. Ya. Maksudnya apa? Di sini salah seorang pensyarah hadis ini menyatakan, ay la yutaqarrab bihi ilaik wa la yudhafu ilaika 'alal infirad. Artinya keburukan itu tidak dipakai untuk bertakarrub kepada Allah, dan juga tidak dinisbatkan kepada Allah secara tersendiri, riayatan lil adab, ya, wa hadza li riayatil adab, yaitu dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segalanya, kebaikan dan keburukan. Tapi bagian dari adab seorang hamba bahwasanya tidak menisbatkan keburukan itu kepada Allah, karena kebaikannya, ya, karena kebaikan yang harus disebutkan.
Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita ketika beliau menyebutkan, ya, apa Rabb yang kamu sembah? Ketika ditanya, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Kata Ibrahim alaihissalam, Allah itu yang menciptakanku dan memberikan hidayah kepadaku. Wallazi yut'imuni wa yasqin. Kata Ibrahim alaihissalam, dan juga Allah pula yang ngasih makan, ngasih minum aku. Kemudian tidak berhenti di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan apalagi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Yang bikin sakit Ibrahim siapa? Allah pula. Tapi Ibrahim tidak menyebutkan kalau Allah membuat aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkanku. Tapi Ibrahim langsung katakan apa? Dan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Contoh gampangnya seperti ini. Misalnya, ya, kita memperkenalkan orang tua kita kepada, atau menyebutkan jasa orang tua kita kepada teman kita. Ini ayah saya yang mendidik saya, susah mendidik saya, yang mukuli saya juga. Apakah pantas seperti itu disebutkan? Ya, kapan? Barangkali memukulnya 1-2 kali ketika memang terpaksa. Tapi pantaskah disebutkan itu? Tidak. Begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu maksudnya di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita meyakini ketika seseorang memaki kita atau memarahi kita itu sebagai takdir Allah juga. Di sini kembali kepada masalah iman, ya. Permasalahan iman antara Ahlus Sunnah yang tengah-tengah dengan Jabariyah ataupun dengan Qadariyah. Contoh gampangnya kasus yang terjadi di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika seorang pencuri tertangkap, kemudian lengkap bukti-buktinya dan diputuskan oleh qadhi atau hakim oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk apa? Karena memenuhi syarat untuk potong tangan. Maka si pencuri ini beralasan atau berdalih, bukan berhujjah tapi berdalih dengan apa? Dengan takdir Allah. Wahai Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Jadi dia masuk apa? Golongan yang Jabariyah, yaitu makhluk tidak punya kuasa apa-apa, seperti robot, seperti itu. Maka apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Aku pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Selesai. Maksudnya atau intinya di sini hendaklah kita muhasabah, ya, introspeksi diri. Kenapa sampai dimaki orang? Apakah kalau kita berjalan di jalan yang benar, kemudian ada yang kemudian memaki kita? Tentu ya, setiap tindakan karena adanya reaksi, ya, karena adanya satu tindakan. Tanpa adanya tindakan tidak ada reaksi, ya. Itu hukum sebab musabab juga berlaku di situ. Maka sekali lagi, ya, manusia juga punya kehendak. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kehendak Allah lah yang berlaku. Itu akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah, ya, takdir. Nah, jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita kembali ke materi kita tentang Asmaul Husna, Al-Asma Al-Husna. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada, ya, asma Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq, ya. Tinggal manfaat beriman kepada dua asma ini, ya. Manfaat
beriman kepada asma al-khaliq dan al-khallaq. Ya. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, seluruh asma dan sifatnya, ya, seperti al-hayy, Allah sebagai zat yang maha hidup, yuhyi, juga menghidupkan. Namun kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya berbeda dengan kehidupan makhluknya. Kehidupan Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, azali. Sedangkan kehidupan manusia, makhluk, semuanya ada awalnya, ada akhirnya. Kemudian kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala pula, ya, dalam mencipta, dalam mengatur. Allahu qadir, ya, wa qadir, maha kuasa untuk itu. Kemudian ilmu Allah subhanahu wa ta'ala juga terhadap makhluknya yang sangat detail, ya, sehingga dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ya, tidak ada satu daun pun, satu helai daun pun yang jatuh dari tangkainya kecuali Allah mengetahuinya. Juga, ya, ilmunya yang maha luas tentang seluruh, apa yang ada di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya. Kemudian berkehendak juga sifat-sifatnya yang lain. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam itu semua. Kemudian yang kedua, mengesahkan Allah dalam ibadah, ya. Karena ini, kalau yang pertama tadi berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, dengan perbuatan-perbuatan Allah dalam hal rububiyah, maka yang kedua kita mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu dalam perbuatan-perbuatan kita. Rukuk sujud kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, pencipta segala yang ada di alam semesta ini semuanya. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi dalam ibadah-ibadah mahdhahnya dan juga ghair mahdhahnya. Rukuk sujud kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal, khauf, takut, raja, harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pula. Kemudian yang ketiga, mengagungkan Allah serta merasa takut kepadanya karena sangat besar dan dahsyatnya makhluk-makhluknya dibanding kita. Makhluk-makhluknya dibanding kita seperti apa? Langit ataupun gunung. Kalau gunung saja yang kita lihat, yang mungkin pernah kita daki, sebegitu besarnya, lalu bagaimana dengan penciptanya? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, kata Allah. Sesungguhnya kalian sebesar-besarnya manusia, apalagi umat Muhammad, 2 meter sudah top, ya kan? 2 meter sudah top. Samakah dengan gunung? Berapa gunung? Berapa meter? Bisa, ya, ribuan meter. Manusia tidak akan mencapai gunung tingginya, juga tidak akan mampu mengebor bumi. Lalu apa yang disombongkan di sini? Maka dari itu kita hendaknya merasa takut kepada, ya, pencipta itu semua. Pencipta itu semua. Kemudian yang keempat, dengan beriman kepada Al-Khaliq dan Al-Khallaq, di sini kita akan banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya, terutama pengadaan dan penciptaan diri kita, ya, dari ketiadaan menjadi ada tanpa permintaan sebelumnya. Ada yang inden untuk muncul atau hidup ke dunia ini? Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita, ya, dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, ya, tanpa kita minta. Maka bersyukurlah dan berilah hak,
ya setiap dari organ kita dengan untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kita menghitung-hitung, duduk ya sebentar saja menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu kita menghitungnya ya. Seandainya kita gunakan sejak lahir kita sampai diwafatkan oleh Allah untuk bersujud, tidak akan mampu ya mensyukuri satu nikmat penglihatan, satu nikmat pendengaran, begitu pula nikmat-nikmat yang lainnya. Lalu bagaimana kalau sedangkan kita lahir ya sampai mungkin umur ya permulaan belasan tahun masih main-main saja ya kan, ibadahnya juga masih sekian persen, bahkan yang sudah ya sudah puluhan tahun juga masih ya belum maksimal. Maka dari itu sekali lagi banyak-banyaklah kita bersyukur atas nikmat Allah ini. Kemudian yang kelima, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua urusan ya, seperti ilmu, rezeki dan yang lainnya. Dengan tawakal yang benar tentunya seperti yang tadi sempat disinggung, yaitu dengan tawakalnya ya hati kita yang menggantung kepada Allah dan panca indera kita yang bergerak ya meraih sabab musabab. Kemudian yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruknya, karena Allah adalah pencipta kebaikan dan keburukan. Beriman kepada takdir baik dan buruknya, dalam tanda kutip atau dalam tanda kurung, buruknya di sini biasanya menurut persepsi kita, biasanya menurut persepsi kita atau sekilas saja. Namun ketika telaah dikaji, maka akan tampak kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Kita bisa bayangkan kalau kita sehat saja, adakah nilai ya sehat itu di mata kita? Kurang. Kalau kita kena flu saja ya, baru kita tahu nikmatnya sehat ya. Begitu pula penyakit-penyakit lain, itu yang ringan. Bagaimana kalau yang berat? Nikmat hidup tanpa masker baru kita ketahui setelah beberapa bulan ini atau 1 tahun ini. Sebelumnya kita berjalan di udara, di alam yang bebas tanpa menghitung nikmat Allah ya. Seperti itulah manusia umumnya ya. Ketika dikasih teguran oleh Allah, kasih sesuatu yang buruk sepintas, sekali lagi sepintas, maka di situ kita akan baru menyadari kalau selama ini kita malang melintang di kota Malang atau di kota yang lainnya dalam kenikmatan yang luar biasa. Baik. Begitu pula yang berikutnya, yang ketujuh, menunjukkan kepada beberapa sifat Allah seperti kudrat, yaitu kemahakuasaan Allah, hidup, ilmu, berkehendak dan yang lainnya. Karena Allah sebagai Al-Khaliq dan Al-Khallaq ya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah. Ketika Allah menyebutkan beberapa ciptaannya, di ujung ayatnya Allah tutup dengan dan Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Sepeda motor atau sepeda motor, mobil. Kakek-kakek kita tahu enggak? Enggak tahu. Begitu pula nanti setelah kita tiada,
Allah akan memberikan kepandaian kepada anak cucu kita yang tidak terbesit di kita sebagai makhluk-makhluk baru. Maka dari itu, ini bagian dari apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang berkuasa atau kudrah, kemudian juga ilmunya yang luas, sehingga kita yang di masa sekarang sebagian dari kita sudah merasa pintar, padahal bila dibandingkan dengan generasi berikutnya ada hal-hal yang tersembunyi dari kita tapi terbuka bagi generasi sesudah kita, dan begitu seterusnya, yang semuanya menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, di sini ada permisalan ya, bila suatu pabrik membuat produk tertentu, maka dia tentu lebih tahu kelebihan dan kekurangan produknya. Bagi Allah permisalan yang jauh lebih tinggi dari itu. Allah pencipta kita, maka Allah pasti maha tahu akan kelebihan dan kekurangan kita. Maka layaknya kita tunduk mematuhi hukum dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu mengandung maslahat bagi kita, yang itu mengandung maslahat kepada kita ya. Kalau kita punya kendaraan, suatu kendaraan, maka bengkelnya biasanya sudah ada khusus merek yang kita beli. Kalau kita masukkan ke bengkel satunya, maka kita akan dialihkan atau ditolak ya. Bukan di sini Pak, tapi sebelah, seperti itu. Karena apa? Dia melihat ini bukan produk saya, yang bikin lebih ngerti. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita ya, yang menciptakan kita, tentu maha tahu akan maslahat dan mudarat bagi kita. Makanya kemudian Allah bikin hukum-hukum ya, aturan-aturan yang semuanya untuk siapa? Untuk maslahat kita, untuk kebaikan kita. Hanya saja mungkin akal kita belum sampai menjangkaunya atau belum bisa mencernanya. Namun setelah butuh waktu, mungkin setelah beberapa lama baru kita akan paham kalau ini, oh ya, alhamdulillah saya selamat, alhamdulillah tiket saya hangus, tidak taunya pesawatnya jatuh, misalnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang ke-9 di sini, mengimani ketinggian Allah dan terpisahnya zat dan sifatnya dari semua makhluk. Maka itu tidak ada ya, inkarnasi ataupun titisan yang merupakan sisa-sisa keyakinan agama Hindu ataupun yang lainnya ya. Sebagai Al-Khallaq, Al-Khaliq dan Al-Khallaq, Allah Subhanahu wa ta'ala terpisah dari ciptaannya, terpisah dari ciptaannya ya, baik zatnya ataupun sifatnya, baik zatnya ataupun sifat-sifatnya, berbeda dengan makhluknya. Berbagai ya surah dalam Al-Quran ya, menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan dimulai dari Al-Baqarah ya, Allah nyatakan itu. Alif Lam Mim, apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata dzalika itu isyarah lil bu'd. Dzalika itu menunjuk sesuatu yang jauh. Karena Allah menunjuknya dari mana? Dari atas 7 lapis langit. Al-Quran itu ya Muhammad. Demikian. Kemudian
juga isyarat bagaimana Al-Quran itu anzalna, kata Allah, kami turunkan. Yang namanya menurunkan itu dari bawah ke atas, apa dari semuanya jelas dari atas ke bawah ya. Yang menurunkan hujan, turunnya hujan dari mana? Dari atas ke bawah. Semuanya itu merupakan bukti apa? Ketinggian Allah Subhanahu wa taala zatnya. Kemudian sifatnya juga. Meskipun namanya sama. Manusia mendengar, Allah juga mendengar. Tapi pendengaran manusia ataupun makhluk terbatas, berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula penglihatan, begitu pula hal-hal yang lainnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi baginya ya, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna di atas pengertian dan pemahaman kita ataupun khayalan kita sekalipun. Allah lebih sempurna, lebih dari itu. Ini kaidah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kira-kira terbesit ya suatu sifat yang sempurna bagi Allah, maka kenyataan atau sesungguhnya Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu dalam kesempurnaan dan keagungannya. Kemudian yang ke-10 di sini berdoa dengan memanggil namanya Al-Khaliq dan Al-Khallaq sebagai doa permohonan dan doa ibadah. Nah, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita ataupun wirid kita, maka kita sertakan asmanya Al-Khaliq dan Al-Khallaq sebagai bentuk daripada ya ibadah kita kepadanya. Nah, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beralih kepada asma berikutnya Al-Musawwir. Ya. Kata Al-Musawwir ini disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, pada akhir-akhir surah Al-Hasyr ayat 24 ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir ya. Dialah Allah sebagai zat pencipta yang mengadakan atau yang mencetuskan lebih tepatnya dan yang membentuk rupa. Di sini lebih spesifik yaitu pembentuk rupa. Kalau Al-Khaliq ya mencipta dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Tapi Al-Musawwir ini berkenaan dengan wajah atau rupa kita ya. Allah Subhanahu wa taala ya, merupakan zat pembentuk wajah makhluknya dengan beragam rupa dan ya bentuk yang berbeda. Semuanya menunjukkan kesempurnaan ilmu dan hikmahnya. Jangankan kita manusia dengan binatang, sesama manusia saja berbeda ya. Di mana ini menunjukkan juga keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ayah satu ibu juga berbeda ya. Ini juga menunjukkan sekali lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengukir wajah kita ya. Al-Musawwir bahkan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Dengan penciptaan wajah yang berbeda ini bisa diketahui ya, menjadi identitas bagi seseorang. Kalau begini ya, yang pernah berhaji lebih mudah ini. Kesasar langsung kelihatan, oh ini dari Asia. Langsung di sana kemahnya, orang Asia.
Oh ini mukanya orang ya orang India atau Pakistan misalnya, Asia Selatan. Oh ke sana kemahnya di situ. Oh ini mukanya bule, al-musawwir. Ini bagian dari tanda-tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menciptakan itu semua dengan hikmahnya yang agung. Di antaranya dalam pertemuan internasional seperti itu ya. Dalam rangka semuanya beribadah kepada Allah, menyempurnakan rukun Islamnya. Ketika ada hal-hal yang demikian di luar ya, di luar prediksi atau ini, dengannya sekali lagi memudahkan ya, memudahkan bagi mereka yang ya tersesat ataupun kehilangan kelompoknya, dengan wajahnya itu mudah dikenali, mudah dikenali. Begitu pula kalau dengan dalam dunia negatif, dalam dunia ijram, dalam dunia kejahatan misalnya, juga lebih mudah diidentifikasi ya. Wallahu a'la wa alam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang dikumpulkan dulu. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.